Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bimbel Pak Tomo pada pelajaran PKN. Kali ini kita membahas tentang mencintai produk-produk Indonesia. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang-barang yang kita miliki itu sebagian merupakan barang produksi dalam negeri, sebagian lagi merupakan barang produksi luar negeri. Nah, kalau barang produksi luar negeri berarti itu ada yang membeli dari sana ya. Nah, namanya mengimpor, lalu kita ikut membelinya setelah datang ke Indonesia. Dari barang-barang luar negeri disebut barang impor. Mengapa kita perlu impor? Karena barang yang tidak bisa kita hasilkan sendiri menyebabkan kita harus mengimpor dari luar negeri. Misalnya terigu. Terigu itu kita nggak ada tanaman terigu. Adanya beras, ya, jagung, ya. Terigu itu kalau di sini ada yang bilang gandum, itu adanya di luar negeri. Jadi kita harus beli. Terus minyak zaitun. Nah, minyak zaitun mungkin untuk kosmetik atau bahkan bisa untuk menggoreng juga ya. Itu juga harus beli dari luar negeri. Kurma. Kurma ini adanya dari Arab atau negara Timur Tengah. Komponen otomotif, nah itu pabrik di Indonesia ada yang belum bisa bikin, jadi sebagian otomotif beli dari luar negeri. Elektronik ada yang sudah bisa kita bikin, ada yang belum. Elektronik khusus kita mungkin tetap harus mengimpor dari luar negeri. Kemudian peralatan kesehatan yang canggih, ya, yang canggih itu kita harus impor. Kalau peralatan sederhana kayak masker, sarung tangan, nah kita sudah bisa membikin sendiri. Nah, barang-barang yang sudah bisa kita bikin sendiri, kita produksi sendiri, sebaiknya kita tidak perlu banyak mengimpornya. Misalnya kain, kita nggak perlu impor kain, sudah banyak kain ya. Pakaian, itu sudah banyak konveksi pakaian, ya, pakaian bikinan dalam negeri tidak kalah dengan dari luar negeri. Ada batik, ada pakaian apa? Yang polos ada, seragam juga sudah ada konveksi yang untuk membuat seragam ya, batik. Terus kemudian bahan makanan beras, kita adalah sebagian besar rakyatnya, penduduknya sebagai petani, tentu saja beras seharusnya tidak impor. Sepatu, nah itu tidak impor, kita sudah ada pabrik sepatu sendiri, pabrik sepatu Bata dan beberapa pabrik yang lain ya. Sendal, nah, sendal udah banyak, kita udah bisa bikin sendiri. Peralatan rumah tangga, kompor, terus kemudian apalagi ya panci, itu sebaiknya tidak impor. Alat elektronik yang umum, yang nggak canggih banget, ya, alat elektronik umum seperti apa tuh, kabel, saklar, terus lampu, nah itu kita sudah punya pabrik sendiri. Kalau kita terlalu banyak impor, maka akan ada dampak negatif. Di antaranya nilai rupiah semakin lemah. Mari kita lihat nilai rupiah semakin lemah. Nah, ini adalah kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kurs itu perbandingan nilai mata uang. Perbandingan nilai uang atau kurs itu, tolong dengarkan. Dolar Amerika itu 1 dolar Amerika itu 14.900 rupiah sekarang, hampir 15.000. Anggap aja 15.000 ya. Jadi kalau anak Amerika bawa uang jajan 5 dolar, maka sama dengan membawa uang 75.000. Nah, jadi kalau kamu misalnya ketemu anak Amerika, ditanya, berapa uang jajanmu? 5.000. Wah, banyak banget. Nah, itu sedikit 5.000. Wah, 5.000 kok sedikit, banyak banget. 5.000 itu kalau di tempatku bisa untuk beli, wah, beli apa ya? Beli motor mungkin. Nah, karena 5.000 kalau dolar berarti 5.000 kali 15. 5.000 kali 15.000. Wow, 75 juta. Jadi kalau anak Amerika punya uang jajan 5.000 sama dengan 75 juta. Karena 5.000 dolar, 1 dolar itu 15.000 rupiah. Nah, anak Amerika uang jajannya nggak nyampe 5.000, paling 10 juga udah cukup. 10 dolar udah cukup. Bahkan mungkin 5 dolar. Nah, karena 1 dolarnya
15.000. Kalau kita punya duit 10.000, wah, kelihatannya banyak, tapi ternyata sedikit kalau dibandingkan dengan dolar. Itulah kurs. Dengan ringgit pun kalah, rupiah dengan ringgit kalah. 1 ringgit itu 3.560, hampir 4.000 ya. Jadi kalau orang Malaysia punya duit 1 ringgit sama dengan 3.500 di kita. Singapura, Singapura ini orang punya duit 1 dolar Singapura sama dengan uang punya duit 10.000 di sini. Jadi kalau orang punya duit 1.000, kalau kita kan cuma buat bayar uang parkir ya 1.000 ya. Di sana 1.000 berarti 10 juta di sini ya. Yen, kalau yen ini cuman 140, 1 yen 140 rupiah. Nah ini ada kurs perbandingan apa itu nilai rupiah terhadap mata uang asing. Kurs kita harus menguat. Seharusnya suatu saat 1 dolar sama dengan 5 rupiah atau 1 dolar sama dengan 1 rupiah. Itu baru keren ya. Masa 1 dolar 15.000 rupiah. Waduh, kasihan sekali rupiah kita ya. Ini salah satu penyebabnya karena kita terlalu banyak mengimpor, terlalu banyak belanja barang luar negeri. Harusnya kita banyak menjual. Kalau kita banyak menjual dan jarang membeli, maka nilai rupiah akan menguat. Ya, kita kembali lagi ke sana tadi. Ini tadi dampak negatif ya, jika terlalu banyak impor, nilai rupiah semakin lemah, tadi kursnya menyedihkan ya. Terus industri dalam negeri kurang berkembang. Nah, karena pabriknya nggak laris, jadi pada malas. Harga-harga barang impor menjadi mahal. Ya, lama-lama jadi mahal, karena kita duitnya sudah banyak di luar negeri, lama-lama jadi malah tambah mahal harganya. Terus mengurangi lapangan kerja karena pabrik-pabrik di Indonesia pada gulung tikar gara-gara kurang laris. Terus orang tidak bisa bekerja di pabrik, mengurangi lapangan kerja. Kalau sudah lapangan kerja menurun, berkurang, maka yang timbul adalah para pengangguran. Kalau orang banyak nganggur, maka terus miskin. Kalau udah miskin, biasanya timbul kejahatan. Nah, sekarang dampak positif jika kita mencintai produk-produk dalam negeri. Perusahaan dan industri dalam negeri berkembang karena laku ya, jadi berkembang, tambah gede pabrik-pabrik di Indonesia. Tersedia banyak lapangan kerja, jadi pada kerja ya, tidak banyak pengangguran. Kalau pabriknya maju, tenaga kerja banyak, terus kalau pabrik maju itu nanti terus timbul yang lain, yaitu kantor-kantor penyalur ya. Kan bagian penyaluran, bagian penjualan, ya. Bukannya pabrik. Pabriknya orang bekerja jadi buruh, tapi setelah itu mengeluarkan produk, ya, mengeluarkan produk, nanti akan ada kantor pemasaran, ada petugas pemasaran, ada penjual, wah banyak sekali ya. Oleh karena itu, industri di Indonesia harus berkembang. Terus mengurangi pengangguran, kalau orang tidak nganggur berarti tidak miskin karena punya pendapatan ya. Terus nilai rupiah menguat. Nah, nilai rupiah menguat. Nanti kalau 1 dolar itu sama dengan 5 rupiah, nah itu Indonesia udah keren banget ya. Harga barang impor menjadi murah. Nah, ya kalau kurs rupiah jadi kuat, harga impor menjadi murah. Bayangin aja kalau 1 dolar sama dengan 1 rupiah, kamu punya duit 5.000, wah sama dengan punya 5.000 dolar, bisa beli apa coba? Membantu pendapatan negara. Kalau kita belanja barang-barang dalam negeri, nanti negara mendapat penghasilan berupa pajak ya. Memperkuat rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Iya, jangan sampai bangsa Indonesia sudah merdeka tapi masih dijajah secara ekonomi. Dijajah secara ekonomi itu artinya kita tidak bisa mandiri, masih tergantung pada negara lain. Oleh karena itu, marilah kita cintai produk-produk Indonesia, supaya nilai rupiah menguat dan kita menjadi bangsa yang makmur. Mudah-mudahan kalau nilai rupiah menguat, kamu punya duit 5.000 rupiah sama dengan 5.000 dolar. Sehingga kalian menjadi orang kaya semua ya. Baik, sampai sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan sebarkan video ini kepada yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.